Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maula Latifah, NIM 2311 Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pendidikan di 4 negara maju, yaitu negara Finlandia, Estonia, Belanda, dan Australia pada aspek sistem, model, penilaian, dan kebijakan pendidikannya, yang dimana nanti bisa dijadikan rekomendasi untuk perbaikan pendidikan di Indonesia. Langsung saja pada negara yang pertama ada Finlandia. Jadi Finlandia ini sistem pendidikannya dikenal memiliki sistem pendidikan yang humanis dan berbasis kesejahteraan siswa. Semua jenjang pendidikan dari TK hingga universitas itu gratis, termasuk pada makan siang dan buku pelajarannya. Pada jam sekolah Finlandia ini singkat, namun fokus dan efisien. Model pembelajaran yang diterapkan di Finlandia ini model pembelajaran yang berpusat pada siswa, berbasis proyek dan kolaboratif. Di Finlandia, guru itu sangat dihargai dan harus memiliki minimal gelar master. Pada penilaiannya, di Finlandia ini bersifat formatif dan dilakukan oleh guru berdasarkan pengamatan, bukan ujian standar, dan berfokus pada perkembangan individu dan kompetensi, bukan hanya nilai angka. Kebijakan pendidikan di negara Finlandia ini, pemerintah memberikan kepercayaan tinggi kepada sekolah dan guru. Kurikulum nasional hanya sebagai panduan umum. Sekolah bisa menyesuaikannya sendiri. Kebijakannya ditekankan pada kesejahteraan siswa dan guru. 2. Ada negara Estonia. Jadi, negara Estonia adalah negara dengan performa pendidikan tinggi di Eropa Timur. Sistem pendidikannya yang dimana pendidikan dasar hingga menengah itu gratis. Sekolah negerinya itu mendominasi dan berkualitas baik. Digitalisasi pendidikannya itu dilakukan sejak dini. Pada model pembelajarannya difokuskan pada literasi digital, kreativitas, dan kolaborasi, yang dimana siswa itu diajak berpikir kritis dan memecahkan masalah nyata. Pada penilaiannya, itu bersifat kombinatif. Di sana masih melakukan ujian nasional, tetap digunakan, tapi bukan penentu mutlak masa depan siswa. Penilaian formatif juga dari guru itu sangat dihargai. Pada kebijakan pendidikannya, pemerintah aktif melakukan evaluasi terhadap sistem, memberi dana dan cukup untuk kebijakan digital dan pelatihan guru, serta ada transparansi tinggi dalam pengambilan kebijakan. Yang ketiga ada Belanda. Sistem pendidikan di Belanda itu dimulai sejak anak berusia 4 tahun. Beda sekali dengan Indonesia, yang dimana Indonesia itu pendidikannya dimulai pada anak usia 6 tahun, yaitu memasuki TK, yaitu taman kanak-kanak. Di Belanda saat usia 12 tahun, siswa ini diarahkan ke jalur pendidikan berbeda, atau akademik, teknis, atau vokasional, berdasarkan dan rekomendasi guru. Model pembelajaran di Belanda ini diferensiasi atau pemetaan berdasarkan minat dan kemampuan siswa. Pendidikan inklusif dan fleksibel memungkinkan siswa berpindah ke jalur jika menunjukkan potensi berbeda. Penilaiannya, karena itu ada ujian nasional, contohnya CITO. Jadi CITO ini adalah tes kemampuan akademik siswa yang dilakukan pada sekolah dasar, yaitu pada usia 12 tahun. Tetapi penilaiannya tidak hanya kognitif saja, tetapi juga aspek sosial dan sikap. Kebijakan pendidikannya, pemerintah mengatur kerangka dasar pendidikan, tetapi sekolah memiliki otonomi dalam pelaksanaannya. Ada keseimbangan antara kebijakan pusat dan kebebasan lokal. Yang keempat ada Australia. Jadi sistem pendidikan di Australia ini memiliki sistem federal, sehingga kurikulum bisa sedikit berbeda antar negara bagian. Di Australia, pendidikan dasar dan menengah itu wajib, dan digitalisasi di Australia itu pembelajarannya sangat berkembang. Model pembelajarannya menekankan inklusivitas dan pembelajaran yang mengembangkan keterampilan abad 21, yaitu kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas, serta pemikiran kritis. Jadi, abad ke-21 yaitu mengkolaborasikan teknologi dengan skill keguruan. Dan di Australia ini, sekolahnya mengakomodasi latar belakang budaya yang beragam. Pada penilaiannya, Australia
bersifat formatif, digunakan untuk mengukur perkembangan siswa. Ada ujian nasional seperti NAPLAN atau untuk literasi dan numerasi, yaitu tetapi tidak menentukan kelulusan mereka. Pada kebijakan pendidikannya, Australia fokus pada kesejahteraan siswa dan guru. Pemerataan pendidikan antar wilayah dilakukan dengan pemberian dana dan dukungan bagi daerah tertinggal. Jadi, dari 4 negara maju tadi, kita bisa rekomendasikan untuk perbaikan pendidikan di Indonesia, agar Indonesia negaranya tidak hanya berkembang, tapi bisa maju seperti negara di Finlandia, Estonia, Belanda, ataupun Australia. Yaitu pada sistemnya, Indonesia bisa tingkatkan otonomi sekolah seperti di Finlandia dan Belanda agar inovasi lokal bisa berkembang, serta perkuat jalur pendidikan vokasi dengan sistem seleksi dan pemetaan minat seperti di Belanda. Pada model pembelajarannya, Indonesia bisa terapkan model yang tidak hanya berpusat pada guru, bisa juga berpusat pada siswanya, yang dimana siswanya ini ikut aktif dalam diskusi di kelas, presentasi, dan eksperimen di kelas, yang dimana siswa ini tidak hanya mendapatkan informasi dari gurunya saja, tetapi dari temannya, dari hasil diskusi tadi. Serta model pembelajarannya bisa gunakan teknologi seperti di Estonia untuk mendukung digital literasi dan kreativitas, dan integrasikan pembelajaran berbasis proyek dan kehidupan nyata. Pada penilaiannya, kurangi dominasi ujian nasional, gunakan penilaian formatif, portofolio, dan observasi guru, serta fokus pada kebijakan berbasis data dan evaluasi sistematik, bukan hanya jumlah lulusan atau nilai ujian. Serta lakukan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah, tidak hanya kota besar. Jadi, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.